Shalom saudara-saudara terkasih, Bapak dan Ibu, para hamba Tuhan. Kita akan segera memasuki video kita selanjutnya, yaitu Bible Learning Forum atau Forum Pembelajaran Alkitab bagian keempat. Sebelumnya kita akan menyerahkan waktu ini dalam tuntunan Roh Kudus bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami menyerahkan waktu pembelajaran kami ini untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara-saudaraku. Dalam video-video yang lalu kita telah belajar atau memulai pembahasan kita tentang angka Romawi pertama, yaitu memahami dan mengenal Alkitab secara umum. Yakni bagian A, tujuan umum penulisan Alkitab. Bagian B, pengilhaman dan kewibawaan Alkitab. Sekarang kita memasuki bagian C, yaitu kanonisasi Alkitab. Kami ulangi Bapak dan Ibu, saudara-saudara, kita akan memasuki bagian C, yaitu kanonisasi Alkitab. Apa itu kanonisasi Alkitab? Saya akan menjelaskannya secara perlahan-lahan, dan mungkin tahun-tahun yang saya ajukan bisa saja ada variasi sedikit, karena sumber-sumber yang saya gunakan sangat banyak, dan di sumber-sumber itu pun tentu ada sedikit, bisa saja perbedaan tahun-tahun. Tapi bukan itu yang terpenting. Saya mau memberitahukan kepada saudara-saudara, Bapak dan Ibu terkasih, apa itu kanonisasi dan bagaimana kitab-kitab kita atau Alkitab diterima sebagai kanon, diterima sebagai kitab suci sampai saat ini. Pertama, kanonisasi atau seleksi dan penyusunan Alkitab Perjanjian Lama. Kanonisasi atau seleksi dan penyusunan Alkitab Perjanjian Lama. Tentu saja banyak sekali tulisan-tulisan Perjanjian Lama atau tulisan-tulisan yang sezaman dengan Perjanjian Lama, tapi tidak dimasukkan ke dalam kanon, tidak dimasukkan ke dalam daftar kitab suci, tidak dimasukkan dalam Alkitab yang kita kenal sekarang. Jadi seluruh daftar itu, yaitu 39 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru, itulah yang kita sebut sebagai kanon. Di luar itu bukan kanon, terutama bagi kita gereja Protestan. Saudara-saudara, maka saya memulai dengan pengertian kanon. Kanon atau secara etimologi dari bahasa Yunani, yaitu buluh pengukur, standar atau norma. Jadi kanon adalah petunjuk pada pengakuan iman terhadap 66 kitab sebagai firman Tuhan.
Dan mungkin bagi sahabat-sahabat kita di gereja Katolik, kanon bagi mereka sampai kepada kitab-kitab Deuterokanonika. Tetapi untuk gereja Protestan hanya 66 kitab diterima sebagai kanon. Saudara-saudara, itulah pengantar tentang kanon. Bapak dan Ibu, pada mulanya firman Tuhan diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi, karena belum ada tulisan. Kita sebut saja zaman prasejarah. Tetapi tahun 1200 sampai tahun 1000 sebelum Masehi, mulailah menuliskan kisah-kisah ataupun cerita-cerita ataupun tradisi lisan menjadi tulisan. Bahasa pertama Perjanjian Lama adalah bahasa Ibrani. Kecuali Daniel 2 ayat 4 sampai Daniel 7 ayat 28, serta sebagian kitab Esra itu ditulis dalam bahasa Aram. Jadi ada dua bahasa yang dipakai dalam penulisan Perjanjian Lama kuno atau Perjanjian Lama mula-mula sekali, yaitu bahasa Ibrani secara dominan dan bahasa Aram sebagian kecil, seperti yang saya sebutkan tadi. Bapak dan Ibu, tahun 600 sebelum Masehi, kitab Ulangan sudah dipakai sebagai norma dan peraturan keagamaan. Terutama kita mengenalnya dalam reformasi keagamaan oleh Raja Yosia dalam 2 Raja-Raja 22 sampai 2 Raja-Raja pasal 23. Kemudian dalam pembuangan ke Babel, yakni tahun 587 sebelum Masehi, kita mengetahui seluruh kitab-kitab itu dibawa ke Babel. Sepulang dari Babel, kitab-kitab itu diterjemahkan oleh Esra ke bahasa Aram, dan terjemahan itu disebut Targum. Jadi kita kemudian mulai mengenal versi dari kitab-kitab. Nanti ada Targum, ada Vulgata, ada Septuaginta, kemudian ke Indonesia ada Bibel, bahkan di bahasa Pak-Pak namanya Lapihan Simbadia. Jadi itu adalah versi-versi terjemahan. Itu terjadi di awal, yaitu sepulangnya dari pembuangan Babel, yaitu sekitar tahun 538. Itulah proses penterjemahan yang dilakukan oleh Imam Esra ke dalam bahasa Aram keseluruhan Perjanjian Lama itu. Saudara-saudara, tahun 400 sebelum Masehi, seluruh kitab Taurat diterima sebagai kitab atau tulisan suci. Tahun 400 sebelum Masehi, yaitu sekitar sejaman di akhir pelayanan Nabi Maleaki. Kemudian tahun 400 sampai tahun 300 sebelum Masehi,
seluruh kitab nabi-nabi diterima sebagai tulisan suci. Lalu kemudian sekitar tahun 200 sebelum Masehi, kitab-kitab sastra Perjanjian Lama ataupun Ketuvim sudah diterima sebagai kitab atau tulisan suci. Jadi dengan kata lain, tulisan-tulisan suci itu kisah-kisah tentang karya Allah itu berangsur-angsur diterima. Yang paling pertama diterima adalah Torah atau kelima kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu paling cepat diterima, yaitu tahun 400 sebelum Masehi. Lalu kemudian berangsur kitab nabi-nabi atau disebut Nebiim. Diterima di sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Dan terakhir yaitu kitab Ketuvim atau kitab sastra diterima tahun 200 sebelum Masehi. Jadi kitab Torah, kitab Nebiim, dan kitab Ketuvim itu diterima seluruhnya. Kemudian menjadi gabungan atau kompilasi kitab-kitab menjadi Perjanjian Lama yang kita kenal. Persisnya yaitu tahun 150 sebelum Masehi. Dan sudah terhimpun menjadi buku, yaitu kitab Perjanjian Lama atau Tenak yang disebut Torah, Nebiim, Ketuvim dengan 39 kitab itu. Dan Tenak inilah yang dipakai oleh Tuhan Yesus sebagai kitab sucinya. Dan Tenak itulah yang kita pakai juga sebagai kitab Perjanjian Lama. Pada zaman Yunani sampai ke zaman Romawi, terkhusus sekitar tahun 260 sebelum Masehi, kemudian Tenak tadi diterjemahkan menjadi bahasa Yunani. Terjemahan bahasa Yunani itu kita sebut dengan Septuaginta. Perjanjian Lama lengkap sudah terkumpul abad kedua sebelum Masehi. Bahkan tadi sudah diterjemahkan. Dan jadi sejauh ini kita sudah mempunyai 2 terjemahan komplit. Yaitu terjemahan ke dalam bahasa Aram yang diterjemahkan oleh Esra yang disebut Targum, dan terjemahan ke dalam bahasa Yunani yang kita sebut sebagai Septuaginta. Itulah kemudian kanon Perjanjian Lama. Sekarang kita masuk ke kanonisasi atau kanon atau seleksi penyusunan Alkitab Perjanjian Baru. Kanonisasi atau penyeleksian bermula ketika gereja merasa demikian berbeda dengan agama Yahudi. Awalnya orang Kristen masih menyatukan dirinya, masih sering bersekutu, berkumpul dengan agama Yahudi. Kita masih mengingat tulisan-tulisan Rasul Paulus. Kalau dia ke Korintus, dia pertama-tama mencari orang-orang yang beragama Yahudi. Demikian juga ke tempat lain. Dia pertama-tama mencari orang atau kumpulan komunitas yang beragama Yahudi. Tetapi lama-kelamaan terasa sekali perbedaan agama Yahudi dengan agama Kristen. Kalau begitu bagaimana atau apa dasar atau menjadi acuan atau kitab suci orang Kristen? Kalau agama Yahudi sudah ada, yaitu kanon Perjanjian Lama.
Tapi agama Kristen apa? Mulailah mereka berpikir. Dan mereka mulai, seperti kita ketahui, mereka mulai mengumpulkan kisah-kisah tentang Yesus. Ketika para rasul Tuhan Yesus masih hidup, mereka langsung mengkhotbahkan kehidupan dan perkataan Yesus. Terutama mereka mengkhotbahkan berita kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sebagai Injil keselamatan. Itu terus diulang-ulang. Kita bisa membaca Petrus berkhotbah, mengkhotbahkan tentang kematian Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus dalam Kisah Para Rasul. Demikian juga Paulus dalam surat-suratnya itu selalu berbicara tentang Tuhan Yesus, kematiannya dan kebangkitannya dan karya Roh Kudus. Itulah keselamatan. Tapi saat itu tentu tidak ada yang menulis. Lalu kemudian mulailah ada upaya-upaya mengumpulkan perkataan-perkataan Tuhan Yesus pada generasi atau dekade-dekade setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Mulailah beredar kisah-kisah dan ucapan Yesus di gereja-gereja. Dan kisah tersebut menjadi tradisi lisan ataupun diceritakan dari tahun ke tahun. Tapi belum tertulis. Peristiwa itu terjadi berpuluh-puluh tahun. Generasi pertama setelah Yesus naik ke sorga, mulailah beredar tulisan-tulisan tentang kehidupan dan perkataan Yesus. Mulailah terjadi penelitian tentang kehidupan Yesus. Seperti yang dilakukan oleh Lukas dalam Injilnya. Dia berkata dalam pasal 1 ayat 1-2, "Hai Theophilus yang mulia, setelah aku meneliti dengan seksama tentang Kristus, maka aku menuliskannya kepadamu." Jadi sudah melalui penelitian, pengumpulan data dan kisah, lalu kemudian mengumpulkan bahan-bahan, sumber-sumber, lalu Lukas menghimpunnya. Itu sebagai contoh. Itu tentu di generasi pertama setelah Yesus naik ke sorga. Banyak kalangan Kristen meyakini bahwa dalam abad pertama gereja telah mempunyai kitab Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Demikian pula surat-surat Paulus telah beredar dengan cepat. Sehingga tahun 65 Masehi, surat-surat Paulus sudah banyak dikenal gereja-gereja. Karena surat-surat itu beredar di gereja-gereja. Saudara-saudara, wibawa kitab-kitab yang beredar terletak pada seberapa sering kitab-kitab itu digunakan oleh tokoh-tokoh gereja saat itu. Kalau misalnya buku Matius sering dikutip oleh para uskup, kemudian sering dikutip di sana sini, maka itu berotoritas. Artinya itu menjadi landasan bahwa itu berasal dari sumber yang sangat asli. Seperti itu. Begitulah kira-kira saya menjelaskannya kepada Bapak dan Ibu, saudara-saudara, supaya lebih mudah dimengerti. Misalnya, sekitar tahun 100 Masehi, Clemens dalam suratnya ke gereja-gereja telah mengakui wibawa Injil dan juga surat-surat Paulus. Itu artinya bahwa Clemens sebagai pemimpin gereja kala itu sangat berotoritas. Dia sudah selalu melampirkan, menuliskan, mengakui wibawa Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes,
dan juga surat-surat Paulus. Itulah sebabnya makanya kita melihat otoritas surat Paulus itu sangat tinggi sekali. Bahkan sudah diterima sejak tahun 100 Masehi. Kemudian tokoh gereja yang lain, Ignatius dan Polikarpus, juga mengakui hal yang sama sekitar tahun 117 Masehi. Ignatius dan Polikarpus sudah mengakui otoritas dari kitab Injil dan surat-surat Paulus itu. Dan kemudian sekitar tahun 200, resmilah diterima ke-27 kitab Perjanjian Baru sebagai kitab yang berwibawa oleh gereja-gereja waktu itu. Jadi mulai dari 4 Injil, kemudian Kisah Rasul, kemudian surat Rasul-Rasul, dan juga kitab Wahyu dan surat-surat Am yang lainnya sudah diterima oleh gereja sekitar tahun 200-an. Kemudian Athanasius, seorang tokoh gereja, pada tahun 328 Masehi mencatat di dalam suratnya bahwa tulisan-tulisan suci Perjanjian Baru adalah meliputi 27 kitab Perjanjian Baru seperti yang kita kenal sekarang. Dan tahun 380, di kitaran 380, kanon Perjanjian Baru definitif diresmikan. Di kitaran 380 sudah definitif diresmikan dalam konsili gereja. Demikianlah kita tadi belajar tentang kanonisasi Alkitab, baik kanonisasi Alkitab Perjanjian Lama maupun kanonisasi Perjanjian Baru. Jadi prosesnya sangat panjang, prosesnya sangat melelahkan, dan bagaimana para rabi-rabi Yahudi untuk Perjanjian Lama sangat detail mengkoreksinya, mana yang berotoritas sebagai kitab suci. Dan di Perjanjian Baru juga demikian. Ada seleksi yang ketat oleh para uskup-uskup, pada para tokoh gereja, para bapak gereja. Ada seleksi-seleksi yang sangat ketat sekali. Itulah sebabnya sampai sekarang pun masih banyak atau ada yang mempopulerkan Injil-Injil yang lain yang tidak masuk ke dalam kanon. Ada Injil Barnabas pernah, ada Injil Judas yang pernah juga kita kenal, dipopulerkan oleh orang-orang lain seperti itu. Tapi kanonisasi sudah tertutup, bahwa gereja sudah menerima 39 kitab Perjanjian Lama sebagai kanon, sebagai kitab suci Perjanjian Lama, dan kemudian 27 kitab Perjanjian Baru sebagai kanon kitab suci Perjanjian Baru. Dan tentu proses-proses yang sangat panjang ini tidak semuanya secara detail kami jelaskan, tapi kira-kira demikianlah sejarahnya dan memperlengkapi kita, hamba-hamba Tuhan yang mau mendalami firman Tuhan. Biarlah penjelasan saya dalam Bible Learning Forum part 4 ini memperlengkapi kita, menjadi referensi bagi kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.